Waduh, Ronald Silitonga. Mas Ronald, hai. Halo. Waduh, lagi apa kabar Mas? Ya, sehat. Sehat ya. Masih negatif lah pokoknya. Lagi sibuk ngapain nih Mas kalau boleh tahu? Kemarin habis apa ya? Habis sibuk di sebuah konser deh pokoknya. Ntar kita cerita ya. Oh, cerita ya. Oke. Ini kita mulai Mas ya. Boleh. Ronald Silitonga. Kabarnya lo ikut Indonesian Idol 2 gara-gara lo pengen banget jadi penyanyi nih. Kalau boleh tahu tuh bener nggak sih Mas? Dan ceritain gimana tuh Mas? Kalau dibilang jadi penyanyi memang dari dulu kan emang hobinya nyanyi kan. Cuma kalau zaman dulu sebelum ada reality show itu kan kayaknya susah banget ya. Untuk seorang orang daerah, karena aku dari Bandung ya, orang daerah pengen jadi penyanyi itu kan kayaknya susah banget gitu. Tapi dulu waktu mulai ada reality show, ada Avi, ada Idol segala macem, kayaknya mulai terbuka jalan untuk kayaknya ada satu jalan yang bisa aku jalanin untuk masuk ke area situ gitu. Cuma kalau kepikiran untuk misalnya untuk bisa masuk jadi 12 finalis tuh nggak pernah kepikiran. Jadi dulu untuk ikutan audisi ya ikutan seru-seruan aja sama teman-teman gitu, kebanyakan. Nggak nyangka aku masuk terus sampai akhirnya masuk ke 12 besar. Waduh, keren Mas ya. Apa sih hobi seorang Ronald Silitonga selain menjadi penyanyi atau musisi? Hobinya kalau buat sekarang rebahan ya. Hobi itu dengan musik udah nggak aneh lah ya. Aku hobi nonton, jalan-jalan. Jalan-jalan, cuma sekarang sayangnya buat jalan-jalan kayak liburan gitu, kayak keluar negeri kan lagi nggak memungkinkan ya. Mungkin sekarang udah mungkin sih keluar negeri, cuma mungkin belum nyaman. Jadi kita tunggu aja pandemi benar-benar selesai, jadi aku bisa jalan-jalan lagi ke aneka benua. Nah, waktu lo masih kecil, siapa sih sosok musisi atau penyanyi yang pengen banget lo temuin? Waktu aku SD, waktu aku kecil, aku ikutan lomba nyanyi pertama kali. Itu lagu yang aku bawain itu Kaulah Segalanya Ruth Sahanaya. Jadi dulu itu aku pengen banget ketemu dengan atau mengidolakan sosok Ruth Sahanaya. Gitu. Sekarang malah jadi backing vokalnya. Beruntung Mas ya. Iya. Apa sih yang menyebabkan lo tertarik banget sama dunia tarik suara sampai akhirnya lo menjadi backing vokal dari beberapa band dan orkestra? Kalau kenapa aku tertarik dengan dunia tarik suara? Jadi kalau masalah musik atau tarik suara itu kan katanya ada yang belajar, ada yang memang bakat. Kalau aku tuh kebetulan memang dari keluarga musik. Jadi kayak mama dengan almarhum bapak itu mereka guru paduan suara di gereja. Gitu. Terus jadi anak-anaknya juga bisa nyanyi, cuma yang terjun jadi nyanyi secara profesional itu aku gitu. Jadi kalau misalnya kenapa sih tertarik sekarang di dunia tarik suara sampai terjun ke backing vokal, jujur aku pribadi waktu awalnya terjun ke dunia musik itu tuh nggak pernah berpikir entar tuh aku jalurnya kemana ya gitu kan, karena awalnya ikut idol kok tiba-tiba jadi backing vokal gitu kan ya. Cuma ya udah aku jalanin aja karena aku merasa bahwa yang aku jalani ini itu passion aku. Nah, sekarang kita bahas yang lain nih Mas. Baru-baru ini Instagram membuat wacana baru di mana kita itu bisa bikin Instastories dalam waktu 60 detik. Nah, sebagai orang yang sering banget nih di Instagram lo bikin Instastories, apa tanggapan lo soal hal ini nih Mas? Sebenarnya aku pribadi sampai sekarang Instagramku tuh belum bisa yang sampai 60 detik ya kalau buat story gitu. Jadi tapi aku beberapa kali melihat teman-teman ada yang sampai 60 detik. Awalnya tuh kayak ada yang kayak kaget. Kok ini story-nya bisa panjang banget gitu dalam satu slot itu yang biasanya 15 detik, kok ini bisa 60 detik gitu kan. Nah, sebenarnya belakangan ini aku cukup bingung dengan Instagram sebenarnya. Ya kan ya, mereka dulu ada IGTV lah, terus tiba-tiba jadi Reels gitu kan ya. Reels aja awalnya ada yang 60 detik, ada yang lebih gitu segala macam kan. Terus sekarang katanya story yang tadinya 15 detik, terus jadi 60 detik. Aku pribadi sebenarnya masih bingung dengan Instagram itu sebenarnya konsepnya kayak apa. Iya nggak sih? Jadi sekarang tuh kayak mau bingung. Misalnya kita mau posting konten yang 1 menit, sekarang kita jadi bingung. Mau di story aja atau mau di reels atau mau di mana gitu kan ya. Itu jadi bingung. Cuma
itu kembali ke tiap tiap apa ya, tiap kita yang mau posting di Instagram kan pasti kita juga tahu engagement kita tuh lebih banyak di mana nih, di story, apa di feed, apa di reels gitu. Jadi kalau aku pribadi jujur lebih banyak di story. Jadi mungkin kalau memang udah ntar secara general udah memungkinkan untuk setiap orang boleh posting satu story selama 60 detik, mungkin kalau aku pribadi sih bakalan postingnya di story. Nah, ngomongin soal karir lo di Indonesian Idol, apa sih pengalaman yang tidak terlupakan selama lo berkarir ikut Indonesian Idol? Jujur dulu waktu ikutan Idol itu kan emang nggak pernah menyangka bisa masuk sampai ke 12 besar ya. Gitu. Dulu tuh sebenarnya target awal itu tuh yang penting aku bisa lolos audisi babak awal untuk bisa ketemu dengan 4 juri itu. Ngerti nggak sih orang daerah yang belum pernah ketemu artis kayak gitu kan. Jadi target awal tuh yang penting aku cuma pengen lolos ke babak awal gimana aku bisa ketemu dengan 4 orang itu doang targetnya, nggak pernah muluk-muluk gitu. Jadi kalau sampai sekarang bisa manjang sampai akhirnya berkarir atau bekerja di dunia musik itu nggak pernah kepikiran sama aku sama sekali. Jadi itu target awalnya cuma pengen ketemu Mas Indra Lesmana, Mbak Titi DJ. Walaupun nggak lolos babak itu, aku cuma pengen salaman, cuma foto bareng gitu doang. Terakhir gimana tuh Mas? Lolosnya ke babak apa tuh? Tereliminasinya gitu? Dulu lolos sampai babak 12 besar, tapi aku tersisih di minggu kedua. Gitu. Senengnya yang awalnya cuma pengen kenalan, cuma pengen foto bareng dengan Mbak Titi, sekarang malah aku bisa jadi temenan. Oke Mas ya, oke. Nah, siapa sih sosok senior panutan lo selama lo ikut Indonesian Idol? Sosok senior dari Idol yang jadi panutan buat aku itu sebenarnya ya kalau senior udah jelas pasti ada satu lah ya, ada satu ya. Cuma kalau yang aku lihat bisa konsisten sampai sekarang itu Kak Joy. Kak Joy. Joy Tobing ya? Iya. Terus Suci, Winda, Lucky. Yang 4 orang itu aku lihat sampai sekarang mereka masih lumayan konsisten di dunia musik. Nah, bicara tentang penyanyi nih, apa aja sih yang mendefinisikan ciri sebuah vokal klasik dibanding jenis vokal yang lainnya? Oh gitu. Oke. Aku kan sebenarnya penyanyi yang genrenya pop ya. Cuma memang aku juga suka mendengar dan beberapa temen memang ada di jalur klasik gitu. Kalau dari sudut pandang aku sih, kalau musik klasik itu atau penyanyi klasik itu yang jelas mereka secara teknik itu khusus dan itu tuh tekniknya nggak mudah gitu kan. Jadi secara kasarnya mereka tuh sangat bermain teknik dan itu nggak mudah dan memang belajarnya pun nggak gampang gitu. Jadi menurut aku sih jarang juga orang yang misalnya berbakat secara alami langsung bisa nyanyi klasik gitu, karena musik atau bernyanyi klasik itu memang harus dipelajari dengan lebih dalam gitu, berbeda dengan musik pop. Kalau pop itu mungkin bisa dikatakan lebih mudah untuk dipelajari dibanding musik klasik. Jadi memang kalau orang yang pengen mendalami musik klasik memang harus lebih niat, harus belajar lebih dalam karena tekniknya memang jauh lebih sulit gitu, lebih rumit. Oke, sekarang kita bicara karir lo nih Mas. Coba dong ceritain awal mula lo bisa jadi backing vokal di beberapa band atau orkestra. Oke. Cerita awalnya itu kan tahun 2005 kan aku ikutan Indonesian Idol kan. Itu cuma ini mungkin yang orang tidak banyak tahu gitu kan. Dulu waktu mungkin sekitar tahun 2009 gitu aku mulai ditawari 2009-2010 ditawari menjadi backing vokal, itu menjadi pergunjingan orang. Ya kan, karena orang juga berpikir kok dari idol kok jadi backing vokal gitu kan. Gitu. Cuma memang gini, kalau kita ingin terus berkarya atau jadi penyanyi di depan nih ya, di depan itu kan memang tetap harus ada karya, ya kan, harus ada karya yang membuat kita eksis atau diingat oleh masyarakat gitu. Kalau misalnya tidak ada karya ya udah pasti dilupakan. Gitu. Kasarnya kalau misalnya ada klien yang mau bayar kita nyanyi, gitu kan ya.
gimana pun mereka pasti akan hire penyanyi katakanlah dari lulusan idol atau reality show yang lebih baru, ya nggak sih? Iya. Ya kayaknya dibanding yang lama. Mungkin mereka akan mengundang yang lama tapi yang masih eksis, yang masih ada karya gitu. Sementara aku saat itu berjuang bikin single, bikin album segala macam tuh, tapi memang belum jalannya ya. Jadi Iya. memang belum berhasil deh gitu kan, sampai pada akhirnya kenapa aku mau jadi backing vokal, karena cicilan. Karena tentang hidup ya kan. Saat itu aku ditawari oleh teman aku yang sudah menjadi backing vokal, dia namanya Gabriel. Gabriel saat itu dia mulai sibuk menggeluti dunia musikal saat itu di musikal Laskar Pelangi. Karena dia mulai sibuk, dia mulai cari pengganti. Jadi aku mulai menggantikan dia di beberapa event. Itu karena banyak orang yang ngomongin aku juga gitu kan, tuh dari idol kok jadi backing vokal sih gitu kan ya. Aku saat itu sempat ngobrol curhat dengan almarhum Mike Mohede gitu kan. Aku bilang, Mike, aku diomongin gini segala macam gitu. Kata Mike, ya udah nggak apa-apa. Toh kamu juga jadi backing vokal di mana dulu, dia bilang gitu kan ya. Kamu jadi backing vokal di Rembu Tawa gitu kan. Itu sesuatu yang udah gampang juga orang untuk bisa masuk ke situ gitu kan. Kalau misalnya kamu jadi backing vokal misalnya di band Antah Berantah gitu. Yeah. bukannya menjelekan ya. Yeah. Antah Berantah atau di band apa gitu, di band yang kecil, aku juga protes, bilang cuma kalau kamu di Rembu Tawa kan bagus gitu kan. Dan saat itu juga aku menggantikan teman aku Pungki, dia karena masuk ke grup vokal Lima Romeo Widianto. Saat itu Pungki meninggalkan Magenta Orkestra, jadi aku saat itu langsung menggantikan 2 backing vokal, satu di Rembu Tawa, satu di Magenta. Langsung ya, puji Tuhannya memang di 2 orkestra yang cukup besar gitu kan. Nah saat itu setelah aku ngobrol dengan almarhum Mike kan, dia menguatkan aku bahwa ya udahlah, kamu jalin aja, toh yang kamu juga sekarang menjadi backing vokal di 2 orkestra yang memang cukup besar gitu kan, dan namanya cukup hebat di Indonesia gitu kan ya. Kalau kamu dengerin kata orang, mereka nggak akan bisa biayain hidup kamu. Bener juga sih ya. Bener juga. Jadi satu ya udah aku jalanin, dan aku udah mulai nggak peduli dengan orang yang ngomongin segala macam. Saya pada akhirnya orang-orang yang ngomongin saat itu ya. Suatu masa mereka sempat, aku mau dong jadi backing vokal juga, atau aku mau dong nyanyi di kawinan kayak kamu gitu. Jadi ya begitulah. Pada dasarnya memang mengapa aku dari idol sampai akhirnya menjadi backing vokal, ya ceritanya seperti itu. Nah, hal-hal terkocak apa yang lo lakuin saat lo berkarir menjadi backing vokal? Hal-hal terkocak itu adalah contohnya dengan Mama Ute Ruth Sahanaya ya contohnya, karena udah sekarang tuh jadi kayak temen. Mama Ute tuh udah kayak mama, udah kayak kakak, udah kayak saudara gitu kan ya. Hal-hal terkocak adalah yang dulunya tuh yang jaim, yang dulu itu yang kayak kaku. Hal terkocak adalah sekarang udah bisa bercanda. Ngerti nggak sih, kayak ya udah bercanda biasa aja gitu. Terkadang misalnya di satu acara nih ya, biasanya kalau musik dengan backing vokal kan pasti duluan datang kan, terus misalnya Mama Ute datangnya masih belakangan kan. Aku juga bisa bercanda dengan, aduh Mama Ute jam berapa nih? Gimana musik Indonesia bisa berkembang gitu segala macam. Terus aduh maaf ya backing vokal jadi nunggu. Gitu-gitu aja, jadi hal kocaknya jadi bisa bercanda aja. Nah, menurut lo enakan mana menjadi solois atau mempunyai grup band? Enakan solois atau grup band? Aku pernah jadi solois, itu enak. Punya grup band juga enak. Jadi solois itu enaknya adalah kalau kayak aku ya, aku udah tahu apa yang aku mau, aku udah tahu konsep seperti apa yang aku pengen, jadi lebih simpel. Kalau band itu tuh karena banyak kepala ya, banyak kepala jadi ngurusnya juga banyak. Jadi kalau misalnya suruh milih antara solois atau band, aku lebih milih solo. Nah, sekarang kita bahas yang lain nih, Mas. Seorang Ronald Silitonga itu kalau boleh tahu tuh fobianya apa sih, Mas? Fobianya? Aduh, kalau gue bilang fobia ntar orang pada nakut-nakutin lagi ya. Fobia aku adalah reptil. Jadi kayak iguana gitu ya. Toke. Aduh. Enggak deh. Enggak. Oke, menarik nih. Menurut lo hal-hal apa yang dilarang dan tidak boleh dilakukan ketika lo menjadi seorang backing vokal? Hal-hal yang dilarang ya? Hal-hal yang dilarang adalah
bentar gue mesti pikir dulu nih ya. Hal-hal yang dilarang ya, misalkan hal-hal yang harus dilakukan ya. Hal-hal yang dilarang adalah nggak ngulik lagu, ya kan? Ya kan? Hal-hal yang dilarang adalah ya, bernyanyi lebih kencang dari penyanyi yang kita backingin, ya dong. Kita harus porsinya. Itu kayaknya dua yang paling dilarang banget ya. Nah, kalau olahraga yang lo suka tuh kira-kira apa tuh Mas? Kalau olahraga sih jujur aku tuh palingan sekarang yang paling aku geluti itu jalan kaki dengan lari karena ngaruh banget untuk pernapasan. Ya kan? Kenapa juga mungkin orang bertanya kenapa sih kalau penyanyi itu tuh harus jaga penampilan, jaga badan gitu kan? Karena kayak aku sendiri, misalnya standar berat aku misalnya ya 67, nah gitu kan 65, 67. Begitu naik 1 atau 2 kilo itu langsung ngaruh ke pernapasan. Ya kan langsung sesek apa segala macam. Jadi memang treadmill, jalan kaki, lari itu tuh kalau buat aku dengan para penyanyi itu memang hal yang penting karena selain untuk menjaga badan juga untuk menjaga pernapasan. Oke, terakhir nih, kasih tips dong bagi orang-orang yang pengen banget menjadi penyanyi atau backing vokal di semua band. Jujur ya, untuk jadi backing vokal apalagi di banyak orkestra gitu kan di beberapa penyanyi besar itu memang yang paling sulit itu yang pertama mencari linknya, ya kan? Untuk dapetin linknya itu yang paling susah. Kayak aku nih sekarang misalnya penyanyi yang suaranya bagus tuh banyak banget, yang suaranya jauh lebih bagus dari aku banyak banget, ya kan ya. Jadi kalau menurut aku ya, satu mesti dapetin linknya artinya kita memang harus banyak kenalan dengan banyak musisi, ya kan, dengan musisi. Kedua, kita harus menunjukkan bahwa kinerja kita bagus, ya kan ya. Dan satu hal yang paling penting justru yang orang suka lupain adalah attitude. Perilaku Mas ya? Perilaku. Banyak banget yang suaranya jauh lebih bagus dari aku, banyak yang penampilannya cantik, ganteng tuh banyak, ya kan ya. Tapi kalau kelakuannya nggak bagus, kinerja nggak bagus, itu paling males untuk diajakin sama orkestra atau oleh penyanyi-penyanyi itu. Alright, oke Season Friends, baru saja kita dengarkan bincang-bincang bareng salah satu penyanyi ternama Ronald Silitonga. Oke, thank you Mas, thank you. Waduh, sukses selalu ya. Oke.